Halo teman-teman, kesempatan kali ini aku akan nyobain kelas baru dari POEK yang merupakan kelas tertingginya dan berjuluk Prime Class. Kayak biasanya ya, ketika naik bus EK itu enaknya ketika tarif meteran. Nah, di kesempatan kali ini aku nyobain dari Yogyakarta menuju Surabaya. Ikut armada Prime Class yang rute Tasikmalaya menuju ke Jember dengan direct tol dan pelayanan tingkat atas dari POEK. Penasaran kan bagaimana rasanya naik Prime Class namun tetap meteran? Jadi jangan skip video ini ya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak komentar agar channel ini tetap berkembang. Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini masih di tanggal 9, tepatnya di hari Rabu 9 April tahun 2025. Setelah dari naik efisiensi yang electric vehicle, akhirnya aku memutuskan untuk naik Trans Jogja teman-teman. Dan akhirnya aku turun di Giwangan ini. Dan aku lagi menunggu bus. Aku akan naiki POEK yang launching terbarunya yang jurusan Tasikmalaya ke arah Jember teman-teman. Dan unit yang akan aku naiki ini cukup istimewa karena ini merupakan kelas baru dari POEK, yaitu kelas Prime Class teman-teman. Wah, mantep. Jadi dia itu layanannya full tol teman-teman. Jadi benar-benar full tol dan dia itu ada leg race-nya. Bedanya dengan yang EK-EK yang udah ada teman-teman, kayak gitu. Dan tentunya lebih nyaman dan juga tiketnya juga lebih naik harganya. Untuk hari ini aku dapat di harga 225 untuk perjalananku dari terminal Giwangan ini menuju ke arah Surabaya teman-teman. Tentunya sudah dengan servis makannya. Nah, untuk unitnya nanti akan datang sekitar sampai sini. Kalau tadi sih bilangnya jam 2 kalau nggak telat ya. Jadi kalau telat sih bisa sampai jam setengah 3 ataupun jam 3 lah. Lihat kondisi jalanan pada hari ini teman-teman. Tapi ngelihat tadi aku dari Cilacap menuju ke Jogja itu lumayan ramai. Ya semoga nggak telat sih. Karena ya udah hampir jam 2 juga. Aku datangnya juga agak terlambat di jam 13.30-an. Udah tinggal setengah jam aja nih. Ya oke lah. Dan ini pertama kalinya di tahun 2025 ini aku menginjakkan kakiku ke terminal Giwangan teman-teman. Salah satu terminal yang ada di Yogyakarta selain terminal Jombor ya, untuk keberangkatan antar kota antar provinsi teman-teman, kayak gitu. Dan di sini cukup beragam ya, dan di sini itu lebih lengkap daripada di terminal Jombor teman-teman. Dan untuk yang kelihatan ini yang tadi bareng kita yang pakai Patriot TU Hino RN 285 nih dari EK, dan sebelahnya ada Sugeng Rahayu yang sama-sama masih ke arah Surabaya teman-teman. Dan untuk sebelah sini ini ada Patas Jogjanya, Patas Semarang Jogja dari PO Haryanto, dan sebelahnya ada Budiman Sukabumi Jogja. Wah, itu sebelah sana ada TVD yang arah Jakarta teman-teman. Wah, tapi nggak kelihatan, masih ketutupan teman-teman. Jadi arah Jakarta kayaknya di sebelah sana ya. Oke, kita coba lihat ke sana dulu deh. Dan itu dia teman-teman, ada TVD yang arah ke Jakarta tuh. Setelah kemarin kita nyoba yang arah Malang menuju Cilacap, yang ini Jogja menuju Jakarta teman-teman. Masih sama menggunakan Hino RM 280, hampir sama seperti unit kita kemarin. Warnanya pun sama, masih oranye-oranye gitu.
Ya, oke lah, kita tunggu aja ya. Sini luas banget. Aku naik Trans Jogja belum pernah naik ya. Tadi hampir bingung aja sih. Oke, kita tunggu aja teman-teman. Masih di 13.36, bisnya semoga jam 2 udah sampai. Aku mau beli somai dulu lah di sekitaran sini untuk mengganjal perutku. Dan ini dia teman-teman, objek pengganjal perutku hari ini, yaitu somai. Aku beli di sekitaran terminal dekat toilet sana sih. Dan karena nanti dapat servis makan teman-teman, jadi aku nggak berani beli makanan sekarang nih. Karena servis makannya prime class itu ada di kilometer 575 kalau nggak salah. Jadi karena kan nggak seberapa jauh ya, aku takutnya malah nggak kemakan. Jadi akhirnya aku beli ini aja deh. Ya lumayan lah ya buat ganjal-ganjal perut, buat 3 jam 4 jam perjalanan sebelum sampai ke 575 gitu teman-teman. Ya oke, kita tunggu aja. Mungkin karena hari ini tuh padat banget teman-teman. Aku pun dapat tiketnya itu bukan di seat depan, jadi ada di seat belakang. Jadi mungkin untuk review lengkapnya nanti aku bisa review di rumah makan aja deh. Selebihnya ya review singkat-singkat aja dulu ya nanti. Akhir-akhir ini penumpang Jogja Solo banyak banget yang naik POEK nih teman-teman. Efek layanan tol direct dari Surabaya hingga Solo yang membuat perjalanan lebih cepat dan efisien. Melihat antusiasme penumpang yang tinggi, akhirnya POEK meluncurkan layanan baru yang menjadi layanan tertinggi dari POEK yang berjuluk Prime Class dari Jember menuju Tasikmalaya dengan harga tiket sebesar 350.000 untuk full tripnya. Untuk jadwalnya, setiap hari terdapat satu pemberangkatan, yaitu di jam 11.30. Dan kalau dari Jogja ke arah Surabaya, ada di jam 5.30, 16.30, dan 19.45. Dengan menaikkan kelasnya, maka pelayanannya pun berbeda. Yang biasa bayar di atas bus, untuk kelas ini, kalian hanya bisa memesan tiketnya via agen, web, ataupun via call center resmi POEK. Patriot TU-nya dari tadi itu nggak jalan-jalan teman-teman. Aku nggak tahu nunggu apa nih, nunggu keberangkatan jam berapa gitu. Dan Sugeng Rahayunya tadi kan ada di sebelah ya. Ternyata tadi pecah ban teman-teman, sehingga dia harus menepi dulu untuk mengganti bannya terlebih dahulu teman-teman. Wah kayak gitu ya. Ya mantep lah, aku ingin nyobain banget untuk yang EKA ini ya, aku penasaran banget. Apalagi layanan terbarunya yang udah menyalahi kodrat EKA selama ini teman-teman. Jadi biasanya EKA itu bisa beli tiket di atas bus, termasuk yang ini nih. Untuk sekarang nggak bisa teman-teman, jadi harus pesen via agen ataupun via webnya si Eka Patas untuk khusus yang prime class ini teman-teman. Jadi kayaknya habis ini bisa lah ya Eka buka Malang Jakarta gitu ya. Ditunggu tuh, udah sampai mana nih? Udah sampai Tasik gitu kan, udah Bobotsari, udah Tasik. Ya kurang dikit lagi Bandung. Udah Bandung ya, udah Bandung sih. Dikit lagi udah sampai Jakarta gitu loh. Ya terusin aja dikit lagi gitu kan sampai Jakarta gitu kan. Untuk pesaingnya pun kayaknya untuk lewat jalur selatan itu dikit teman-teman. Untuk yang bus arah ke Jakarta. Jadi ya kalau mau
journey baru atau pengalaman baru ya pasti orang-orang akan berbondong-bondong nyoba gitu kan. Boleh dicoba sih harusnya. Ya oke, ini udah di jam 2 dan bisnya belum datang, kita tunggu aja. Kita sabar dulu sambil duduk dulu, sambil bersantai, sambil ngeliatin bis apa aja yang ada di sini. Gitu teman-teman. Mantap banget. Ya teman-teman, barusan dikabarin oleh krunya dari Eka Prime Class. Tuh, beliau ternyata udah sampai di Sentolo teman-teman. Tuh. Jadi perkiraan sampai ke Giwangan nih mungkin ya jam 3.30, jam 15.30 lah. Tapi udah kenceng banget sih teman-teman. Tadi terakhir kali aku ngeliat itu beliau udah sampai Wates. Sekarang 10 menit berjalan udah sampai sini aja nih. Ya semoga kenceng lah ya. Dan ini pukul 15.16 teman-teman. Udah deket banget nih. Aku tak persiapan, habis ini busnya udah masuk di terminal Giwangan nih teman-teman. Ya kurang dikit lah, paling 5 menit 10 menit lagi udah sampai di terminal Giwangan. Jadi aku persiapan dulu. Oke, kita tunggu aja. Sesuai prediksi sepertinya 15.30 masuk Giwangan nih. Nah, ini dia armada kita nih teman-teman. Prime Class Eka terbaru arah Tasik ke Jember nih teman-teman. Wah, gokil, bagus banget, pakai sasis Hino RM 280 dan bodi Jetbus 5 SHD. Wah, bagus banget sih emang. Suka banget. Pak, monggo. Ya. Golongan nomor Pak. 5 orang. Yo. 5. Kita langsung naik aja dulu lah ya. Pak, Amit Pak nggih. Dan pukul 15.34 kita udah langsung diberangkatin dari terminal Giwangan teman-teman. Jadi setelah ini mungkin kalau ada penumpang dari Agen Janti itu akan berhenti di Agen Janti dulu. Untuk review bus secara keseluruhan mungkin nanti aja ketika di rumah makan. Nanti aku akan coba konsolidasi dengan kru, coba ngobrol untuk bisa nge-review unit ini secara full. Karena ini beneran unit baru, Eka beli 6 unit dari Adiputro baru keluar bulan kemarin atau 2 bulan yang lalu teman-teman. Wah, jadi emang masih fresh banget ya. Tapi yang paling kerasa baru dari layanan Eka ini adalah leg rest-nya ini teman-teman. Leg rest ini dari Eka Eksekutif, VIP, Patas tuh nggak ada leg rest-nya. Dan baru di Prime Class ini tuh ada leg rest-nya teman-teman. Padahal standar untuk akap biasanya itu ada leg rest minimal. Jadi ini udah layanannya udah naik ke Prime Class, makanya udah ada leg rest. Walaupun untuk harga jelas ada kenaikan, walaupun nggak signifikan ya teman-teman. Dan di depan ada cup holder 1, terus ada handle 2 handle gini. Dan yang bikin beda dari Eka dari dulu adalah seat rimba kencana ini selalu diberikan tulisan atau emblem Eka di belakangnya, dimana biasanya bus-bus itu tidak pernah memberikan emblem di belakang. Biasanya bus itu hanya akan memberikan emblem di depan, tapi ini dikasih sekalian di belakang teman-teman. Wah, untuk lover AC khas banget Jetbus 5, karena ini masih fresh, jelas masih berfungsi semua, mulai dari AC, lampu dan juga USB. Dan bedanya di sini itu USB-nya ada 2, ada USB biasa teman-teman dan juga USB-C. Jadi udah nggak berebut ya harusnya. Sayangnya ketika ada di bangkunya ini nggak ada nih. Biasanya kalau bangku
eksekutif seperti ini, punyanya Rimba Kencana itu selalu diisi dengan slot USB di sini. Dan selalu ingat untuk tidak mengecas power bank ataupun laptop di USB yang ada di setiap bus teman-teman, karena akan menyebabkan korsleting listrik dan bus bisa terbakar. Dan juga untuk fasilitas di dalam, dashboard, untuk tutup dashboard semua udah dicopotin satu-satu, jadi tinggal dashboardnya udah kebuka semua gitu. Terus di depan dan di belakang itu ada CCTV-nya, jadi makin aman, makin nyaman teman-teman. Wah, mantep ya. Sayangnya ya mungkin karena ada sekatnya juga ya, jadi Eka nggak memilih untuk single glass teman-teman, jadi lebih memilih untuk double glass. Karena single glass kalau ada sekatnya juga buat apa gitu ya kan, tetap aja nggak seberapa kelihatan gitu. Cuma untuk sekat ini itu menambah ya big deals lah ya untuk kru maupun untuk penumpang. Kenapa? Untuk kru di depan bisa merokok dan kita penumpang bisa lebih private. Itu aja sih. Di depan ada LED TV 2. Walaupun nggak digunakan, mungkin kenapa sih selalu ada yang bertanya kenapa LED monitor 2 itu selalu dipasang gitu kan. Mungkin teman-teman nantinya ketika bus ini tuh ketika di akap udah selesai dan dia itu jalan pariwisata, bus ini tuh tetap bisa digunakan gitu teman-teman. Jadi kalau pariwisata nggak ada monitor itu udah kacau lah, karena orang di dalamnya pasti akan menuntut untuk karaoke, setel musik dan gitu-gitu teman-teman. Berbeda dengan penumpang yang ada di akap. Kalau penumpang di akap lebih private, lebih suka. Tapi karena pariwisata itu jalannya bareng-bareng, mereka lebih suka yang ada hiburannya teman-teman. Gitu. Dan di sebelah kiri selalu ada reclining seat. Dan di depannya ada emblem Eka nih. Eka, dan ini seat high execution by Rimba Kencana. Wah. Kalau standar kursinya nih udah tinggi banget. Udah bisa lah ya untuk buka rute akap Malang Jakarta, ini udah bisa lah ini. Semoga next projectnya Eka bisa buka Malang Jakarta teman-teman, atau Surabaya Jakarta dulu lah, boleh lah. Kita doakan saja bersama-sama. Dan mumpung belum seberapa rame, sedikit aku ulas suasana di dalam bus Eka yang prime class ini teman-teman. Tuh, pandangan luas, enak, dan juga seat yang longgar. Jadi dalam bus ini cuma ada 30 seat aja, dimana executive class akap biasanya itu ada yang masih dengan 32 seat. Tapi Eka lain teman-teman, memakai 30 seat, jalan dari Jember menuju ke Tasikmalaya teman-teman. Dan sekilas untuk seatnya seperti ini, high execution by Rimba Kencana dan khas Eka banget. Dan kalau ada di seatnya Rimba Kencana ini selalu ngerasa kayak dipeluk dari belakang gitu teman-teman, karena ada lekukan di bagian belakang situ dan juga ada wings di sini gitu teman-teman. Jadi aku sangat suka dengan seat Rimba Kencana ini. Dan yang membedakan, sekali lagi aku beritahu bahwa yang membedakan itu adanya leg rest-nya itu teman-teman. Dari executive class, VIP class, dan patas itu belum ada yang punya leg rest. Untuk sekarang prime class itu ada leg rest-nya. Jadi cukup mengguncang banget ya. Apalagi layanannya itu full tol teman-teman. Jadi udah good banget lah. Aku terkesan banget dengan adanya Eka yang jalan dari Jember menuju ke Tasik ini. Wah, gokil. Oke, setelah ini mungkin aku akan review bagian toiletnya. Dan ini dia bagian toilet teman-teman. Ingat, toilet ini hanya untuk buang air kecil, bukan untuk buang air besar, dan hanya digunakan saat bus sedang berjalan seperti ini.
Jadi jangan digunakan saat bus sedang berhenti. Apalagi kalau sampai di terminal gitu teman-teman. Otomatis kalian akan ngepel. Kita udah tahu beberapa kasus seperti di Poris Pelawat, di Pulau Gebang itu udah banyak banget kasus-kasus seperti itu. Dan ya beneran disuruh ngepel teman-teman. Dan ini penampakannya teman-teman. Tuh masih bersih banget, masih kinclong. Ini sebelah kanan ada handle. Ini paling penting dari sebuah toilet bus karena untuk berpegangan saat buang air kecil. Dan di sebelah kiri ada ada kaca teman-teman. Jadi kalian bisa ngaca, kalau kurang ganteng dikit biar kalian bisa benerin dulu dah. Dan ini kita lagi mampir di Agen Eka yang ada di Janti nih teman-teman. Tadinya aku mau naik dari sini, tapi karena sesuatu hal akhirnya aku naik dari Giwangan teman-teman. Dan aku udah kontak CS dari Eka. Ya seperti itu untuk kondisi busnya. Dan ya seperti biasa kalau pakai eksekutif Rimba Kencana ini, untuk jalan itu kelihatan sempit. Tapi ya menurutku sih ini cukup teman-teman. Ya semua ada kelebihan ada kekurangan teman-teman. Overall mantap banget, aku suka banget kelas Eka yang baru ini, yang prime class. Mantap. Dan selepas naik dari Janti tadi, kita langsung diberikan klub yang 600 milian lah ini. Aku lupa miliannya di mana lah. Pokoknya sekitaran segitulah. Ya oke lah ya. Untuk servis snack memang nggak ada teman-teman di Eka yang prime class ini. Jadi servisnya cuman air minum ini. Tapi nanti ada servis makan di rumah makan Duta yang ada di rest area 575 teman-teman. Jadi kita tunggu aja ya. Mungkin 2 jam lagi lah masuk sana. 2 jam setengah paling lama udah masuk di rumah makan. Oke, kita nikmati aja perjalanan kali ini. Dan ini jam 16.36, kita udah sampai di Terminal IR Soekarno Klaten nih teman-teman. Karena kita ngelewatin Klaten, jadi kita harus tawaf dulu di Terminal IR Soekarno ini. Karena ini wajib teman-teman. Sama seperti kita waktu di Kertonegoro di Ngawi. Setiap bus yang masuk Ngawi, baik itu cuma servis makan ataupun cuma lewat, wajib hukumnya untuk tawaf di Kertonegoro teman-teman. Ini jadi kita semoga tawafnya nggak 2 kali ya, nggak di sini dan di Ngawi ya. Cukup di sini aja. Tuh kita langsung keluar lagi nih. Tuh cukup tawaf sekali aja teman-teman. Alhamdulillah pukul 17.01 kita udah masuk ke pintu tol Polan Harjo nih teman-teman. Jadi karena tadi di Klaten juga kelewat tolnya, akhirnya masuknya di sini. Seharusnya ketika tol Prambanan buka itu kayaknya tetap dilewatin di Prambanan teman-teman. Tapi memang karena kondisi tol Prambanan tutup, jadi ya terpaksa naiknya dari sini. Ya oke lah, nggak apa-apa. Nanti mungkin akan exit di tol Ngemplak untuk ngambil di Giwangan. Kalau nggak ada lagi, mungkin bisa langsung cus. Tapi kita tunggu aja lah ya. Dan di 17.23 ternyata kita keluar atau exit tol di Gondang Rejo teman-teman, bukan di Ngemplak. Ya oke. Agak-agak beda gitu loh dari prediksi. Alhamdulillah jam 17.34 kita masuk di Terminal Tirtonadi Solo teman-teman. Tuh. Terminal Tirtonadi jam segini Akap Jakarta kayaknya lagi udah berangkat semua ya kayaknya. Kalau Akap Jakarta udah tinggal ATB-ATB-an nih kayaknya nih.
lihat ATB semua teman-teman. Malah bumel-bumelan lela gitu. Dan pukul 17.46 kita masuk lagi di gerbang tol Gondang Rejo lagi teman-teman. Semoga habis ini langsung ke rumah makan ya, 575 lah. Soalnya aku udah lapar. Hari ini aku belum makan nasi sama sekali loh. Gara-gara ngejar bus terus. Ya teman-teman, akhirnya di jam 18.37 armada Eka yang membawaku udah sampai di rest area kilometer 575 yang ada di Ngawi teman-teman. Dan ini kali kedua aku bakalan makan di rumah makan Duta Resto yang ada di rest area ini. Yang pertama itu waktu naik Unicorn Indoren teman-teman, tapi lokasinya di sebaliknya sana ya. Kalau ini ada di arah ke Surabaya. Waktu itu kan aku arah ke Jakarta ya teman-teman. Dan overall perjalanan memang armadanya masih baru, masih nyaman banget. Terus AC juga dingin banget. Terus karena dia menggunakan sasis Hino RM280 ABS, jadi tak rasa aku akhir-akhir ini sering banget naik RM ya. Dan semuanya sama teman-teman. Nyamannya itu beda kayak generasi pertamanya Hino RM280 yang waktu itu. Jadi sekarang itu aku nggak tahu ya, kok nggak limbung terus suspensinya jadi empuk kayak gitu-gitu sih. Atau memang udah ada adjustment dari karoseri Adi Putronya sendiri. Aku juga nggak tahu ya. Tapi so far yang aku tahu 27 Trans sudah berhasil melakukan itu. Yang waktu itu Atlas dan lain-lain itu teman-teman. Dan hasilnya mungkin bisa diterapin di semua bus SHD-nya Adi Putro teman-teman. Kayak gitu mungkin ya. Dan aku langsung aja servis makan dulu karena aku udah lapar. Sehari belum makan nasi. Jadi aku langsung servis makan dulu deh. Ikuti terus perjalananku kali ini teman-teman. Ya teman-teman, ini adalah servis makanku di rumah makan Duta Resto yang ada di rest area ini teman-teman. Dan aku agak beda ya. Biasanya itu ketika di Duta, rawon dengan nasi itu selalu dipisah teman-teman. Ini dicampur nih. Terus ada teh manisnya juga. Dan aku selalu bilang ke kalian, kalau kalian berada di rumah makan Duta, selalu pilihlah rawon teman-teman. Karena memang di rumah makan Duta yang paling enak itu adalah rawonnya. Dan yang paling worth it adalah rawonnya teman-teman. Apalagi kalau ada telur asinnya ya. Nggak tahu boleh nambah atau enggak ini ya. Jadi rawonnya Duta plus telur asinnya Duta combo mematikan. Jadi karena aku udah lapar hari ini, aku langsung aja makan dulu nih. Oke, selamat makan. Ya teman-teman, aku barusan habis menyelesaikan servis makanku dari PO Eka ini yang ada di rumah makan Duta. Dan secara rasa udah nggak perlu dipertanyakan, untuk rawon dari Duta ini memang nggak ada lawan sih. Terus walaupun memang tampilannya agak sedikit berbeda ya kalau di hari ini aku makan, karena biasanya memang selalu dipisah. Dan hari ini dicampur gitu agak lain gitu rasanya. Tapi dari segi rasa tetap konsisten, tetap enak. Dan aku juga suka dia teh manisnya karena memang bener-bener manis. Bukan yang setengah-setengah gitu teman-teman. Aku paling nggak suka kalau teh manis tapi setengah-setengah. Katanya kalau manis ya manis, kalau tawar ya tawar sekalian. Aku lebih seneng memang teh tawar. Tapi ketika memang ada teh manis ya oke lah. Asal dia beneran manis teman-teman, nggak yang setengah-setengah gitu. Dan for your information, terakhir kali aku naik POEK itu ketika belum ada tol teman-teman. Jadi dulu itu Eka itu terkenal Eka Patas, Eka cepat gitu ya. Itu terakhir kali aku naik ke arah Yogyakarta juga.
Dan dulu itu memang belum ada tol, jadi ya hampir sama seperti ATB, tapi hanya berhenti di terminal-terminal yang besar aja. Dan untuk servisnya juga belum sebagus ini juga. Dan kini udah ada layanan baru Prime Class, makanya aku ingin nyobain EKA yang sekarang teman-teman. Dan servisnya memang udah jauh banget berbeda, udah perbaikan udah sangat bagus sekali, mulai dari website, mulai dari pemesanan tiket hingga servis makannya. Dulu itu bahkan orang itu bisa nggak ngambil servis makan teman-teman, jadi ada paketannya tersendiri gitu. Tapi sekarang di Prime Class ini, setidaknya di Prime Class inilah, itu memang servis makan itu udah include, dan aku udah respect banget. Jadi udah cocok banget untuk lanjut ke rute Jakarta ya. Surabaya Jakarta atau Malang Jakarta, boleh lah Eka, ayolah. Aku ingin nyobain juga ke Jakarta via selatan gitu Eka, come on. Aku pengen adventure baru lah, karena memang biasanya selalu via tol. Aku juga pengen ngerasain jalur baru gitu ya. Overall tapi oke banget, aku suka banget. Dan aku tinggal nunggu pemberangkatan aja, karena dari unitnya udah aku review, servis makan udah aku review, dan kelebihan EKA yang sekarang dibanding yang dulu juga udah aku tambahkan. Jadi ya aku tinggal nunggu pemberangkatannya aja. Jadi ikutin terus perjalananku kali ini teman-teman. Review dulu sedikit tentang bus ini teman-teman. Ini bagian belakang dari JetBus 5 SHD milik EKA ini teman-teman, dengan memakai Hino RM280 yang udah ABS. Dan livery khas EKA dipadu dengan JetBus 5-nya di Putro SHD ini bagus banget sih memang. Simple tapi elegan teman-teman, dari segi warna maupun dari stylenya teman-teman. Jadi tulisan EKA di sini, terus ada livery lama EKA, terus ada selendang JB5-nya ini tuh nambah kerennya gitu. Tapi di sini ada tulisannya Executive Class. Padahal dia jalan di Prime Class-nya ya. Jadi secara dari samping looknya itu keren banget, menyatu dari warna lampu-lampunya dan lain-lain itu bagus banget memang. Kalau dari depan itu ini ada tulisan untuk rutenya Tasikmalaya, Surabaya, Jember, Banjar, Purworejo, Jogja, Solo. Via tol direct teman-teman. Wah, dan ini nickname-nya nih, Queen Astrella. Terus di atas cuma ada tulisan JetBus 5 SHD, di bawahnya tulisan Prime gitu doang teman-teman. Tapi so far keren banget sih memang. Liverynya si EKA ini emang gokil parah lah. Terus depan ada logo Hino-nya gini teman-teman. Wah, mantep ya. Dan ini memang masih baru ya, jadi sennya yang banyak jadi problem, yaitu lampu sennya mati. Ini masih belum ya teman-teman. Kita lihat aja nanti ketika udah agak lamaan gitu, apakah mati juga. Dan khas dari EKA selalu ada lampu di atas gitu teman-teman. Iya, kayak ambulan zaman dulu gitu ya. Tapi memang itu adalah khas dari EKA. Dan kalau sumber grup itu selalu ada topi taksi gitu teman-teman. Tapi memang itu ciri khas, jadi jangan sampai dihilangkan gitulah. Dan pukul 19.15 kita udah diberangkatin kembali nih teman-teman. Perut kenyang, hati senang, gini tinggal tidurnya. Karena ini akan full tol sampai Surabaya direct. Jadi enaknya buat tidur. Hehehe. Dan alhamdulillah di jam 21.17 kita udah sampai di terminal Bungurasi ini teman-teman. Udah saatnya kita untuk turun. Surabaya. Pak, matur nuwun Pak nggih. Monggo. Terus gitu, Bos. Mana, Mas? Cek ya. Pak, ada bagasi enggak? Ada nuwun. Pun. Nggih. Mana dijual? Enggak. Dicosol Pak. Ya teman-teman, setelah ini bis
Eka Prime Class akan meneruskan hingga Jember. Kemungkinan jam 12 akan sampai di Jember area, teman-teman. Ya, akhirnya di jam 21.20, teman-teman. Akhirnya udah sampai di Surabaya Bungurasi. Dan alhamdulillah selama perjalanan alhamdulillah lancar, semuanya nggak ada kemacetan yang berarti dan tidak ada apapun yang menghalangi. Itu sesuatu loh, teman-teman, dimana tadi itu udah macet banget ketika berangkat, apalagi sampai Klaten itu wah udah berharap cemas aku apakah ini akan jadi kemacetan dan akan sampai di Surabaya sekitar jam 12 malam gitu ya kan. Ternyata enggak, dan alhamdulillah udah sampai di Bungurasi di pukul 21.20. Jadi ya kurang lebihnya udah enak banget. Layanannya udah enak, semuanya udah bagus. Aku suka banget, good banget dari POEK. Udah ngehadirin Prime Class yang terbaru dari Tasik ke Jember PP dengan harga yang cukup murah dan layanan direct full tol. Jadi itu yang dicari oleh banyak penumpang, apalagi yang ingin kecepatan dari Jogja sampai ke Surabaya ini, teman-teman, kayak gitu. Wah, good banget. Sekian dulu perjalananku kali ini. Ikutin terus perjalananku selanjutnya, tetap di Muhammad Ivan Bastomi.